Halo sahabat petualang, ini adalah hari ketiga kita berpetualang dan menyelesaikan untuk pondok yang berada di tengah hutan. Ini nanti kita akan mulai menempati pondok itu, dan selama beberapa hari ke depan saya akan tinggal di sana. Mau ikut keseruannya? Yuk kita ikuti petualangan saya. Let's go. Hari ketiga, tubuh mulai lelah, tenaga terus berkurang. Ku awali pagi dengan berkeliling di hutan, menikmati panorama sekitar tanpa suara kebisingan ataupun hiruk pikuk kendaraan. Di hutan tidak ada kata nyaman, yang ada hanya bertahan atau tumbang. Sejak pagi, tubuh ini terus bergerak tanpa banyak jeda. Mulai dari berjalan menyusuri hutan, mengangkat perlengkapan, sampai menyelesaikan pekerjaan kecil yang ternyata menguras tenaga. Awalnya semua terasa ringan, tapi semakin siang tubuh mulai memberi tanda. Langkah melambat, bahu terasa berat, otot-otot mulai kaku, dan napas tak lagi teratur seperti awal perjalanan. Di hutan, rasa capek datang tanpa permisi. Kalau tidak peka, kelelahan bisa berubah jadi masalah. Aku berhenti sejenak, punggung bersandar, kaki diluruskan, dan napas diatur pelan-pelan. Keringat masih menetes, dada naik turun, mencoba kembali ke ritme yang normal. Beristirahat di tengah hutan bukan soal kenyamanan. Ini soal bertahan. Memberi waktu pada tubuh untuk pulih, memberi kesempatan pada pikiran untuk kembali fokus. Suara hutan tetap berjalan seperti biasa. Angin menyentuh dedaunan, burung-burung tetap bernyanyi, seolah mengingatkan bahwa alam tidak pernah terburu-buru. Di momen seperti ini, aku belajar tidak semua perjalanan harus dipercepat. Kadang berhenti sebentar justru membuat kita bisa melangkah lebih jauh. Dan pagi ini, kami bangun dengan satu kenyataan. Jika hari ini gagal, perjalanan bisa berakhir di sini. Shelter yang saya bangun mulai tidak nyaman. Daun-daun basah menumpuk, tanahnya lembab. Jika dibiarkan, ini bukan lagi tempat berlindung. Ini jebakan penyakit. Di hari ketiga, kesalahan kecil bisa menjadi fatal. Kami tidak punya pilihan selain bertindak cepat. Saya membersihkan shelter dengan sisa tenaga. Tangan kotor, napas berat, tubuh mulai gemetar karena dingin. Setiap daun yang dibuang bukan sekedar kebersihan. Ini adalah usaha mempertahankan hidup. Shelter harus layak. Jika tidak, malam nanti bisa menjadi malam terakhir. Kayu kering sudah saya kumpulkan. Persiapan untuk makan siang. Masih ada satu tugas yang harus saya selesaikan, yaitu membuat tempat perapian. Langkah pertama, saya mencari daun jati sebagai alas yang nantinya akan saya tempatkan di teras shelter bambu.
Saya menggali tanah dan saya kumpulkan, saya tata sedemikian rupa untuk tempat perapian agar api tidak membakar alas yang terbuat dari bambu. Dan akhirnya tempat perapian siap digunakan. Masalah berikutnya lebih serius, yaitu makanan. Perut kosong sejak kemarin, tenaga menipis, pikiran mulai melambat. Saya memutuskan mencari rebung, satu-satunya sumber makanan yang mungkin masih tersisa yang ada di sekitar sini. Tapi tidak semuanya terlihat bisa dimakan. Saya masuk di dalam area bambu, tanah licin, semak rapat, setiap langkah bisa berarti cedera. Rebung yang salah pilih bisa beracun, dan kesalahan hari ini tidak punya kesempatan kedua. Setelah pencarian panjang, akhirnya saya menemukan rebung muda. Jumlahnya sedikit, tapi cukup untuk bertahan untuk hari ini. Setelah dapat, waktunya menyiapkan makanan. Langkah pertama adalah membersihkan rebung. Aku mulai dengan mengupas lapisan luar yang keras dan berserat. Kulit bagian luar biasanya kotor, terkena tanah, dan terlalu tua untuk dimakan. Sampai tersisa bagian yang lembut dan berwarna cerah. Setelah dicuci, rebung diiris tipis. Irisan tipis membuat rebung lebih cepat matang dan rasanya lebih lembut. Aku letakkan rebung di alas yang rata. Pisau harus tajam supaya potongannya rapi. Irisan dilakukan searah serat, perlahan dan stabil. Tidak terburu-buru karena ketelitian lebih penting daripada cepat. Semakin tipis irisannya, semakin mudah rebung menyerap bumbu nanti. Api dinyalakan perlahan, angin membuat nyala tak stabil. Satu kesalahan, makanan bisa hangus, dan itu berarti kelaparan. Kemudian setelah mendidih, rebung ditiriskan, diambil dan kemudian memasukkan bumbu. Cabai, garam, bawang merah, bawang putih dan tomat saya haluskan. Tujuannya ini nanti untuk bumbu pelengkap dari rebung itu. Setelah rebung selesai direbus dan mulai matang, sekarang waktunya menambahkan lauk. Ikan wader hasil tangkapan kemarin, akhirnya bisa dimasak hari ini. Ukurannya memang kecil, tapi di hutan ini sangat berarti. Masalah mulai muncul ketika api tidak mau nyala dengan sempurna. Kayu yang sedikit lembab membuat nyala api cepat mati. Aku coba menambah ranting kering, tapi angin justru membuat api semakin sulit dikendalikan.
Di kondisi seperti ini memasak jadi lebih lama dan menguras tenaga. Aku harus sabar, api kecil pun tidak apa-apa, yang penting panasnya stabil. Pelan-pelan ikan wader aku masukkan dalam penggorengan. Aromanya keluar, meski api masih belum sempurna. Setiap menit terasa lama, karena tanpa api yang cukup, makanan tidak akan matang dengan baik. Di hutan, hal sederhana seperti menyalakan api bisa menjadi tantangan besar. Tapi ini bagian dari bertahan hidup. Berjuang dengan alat seadanya, menghadapi alam apa adanya. Aku terus menjaga api sedikit demi sedikit. Nyala mulai stabil. Masakan akhirnya bisa dilanjutkan. Dan dari kesulitan kecil ini aku belajar untuk tidak tergesa-gesa. Suara minyak goreng mendidih membuat aku bersemangat. Api terus berjuang seperti aku. Keringat bercampur asap, mata perih. Aku mulai meragukan semuanya. Kayu, api, bahkan tenaga sendiri. Kalau api ini mati, aku harus mengulang dari awal. Dan tenaga ini mungkin sudah tidak ada. Aku diam, tidak meniup, tidak menggerakkan apapun. Memberikan api kesempatan. Pelan tapi pasti. Nyala mulai hidup. Tidak besar tapi cukup. Cukup untuk memasak, cukup untuk bertahan. Masakan bisa dilanjutkan, dan di momen kecil ini aku sadar bertahan hidup bukan tentang kekuatan, tapi tentang kesabaran. Dan hari ini, api kecil ini akhirnya masakan ini selesai. Tumisan rebung sudah matang. Ikan wader juga sudah nanti. Tidak mewah, tidak cantik, tapi bagi aku. Setelah seharian bekerja penuh, berjuang, dan menghadapi alam, akhirnya aku bisa hidup. Aku meniup perlahan, bukan karena panasnya saja, tapi karena ingin menikmati setiap momen. Suapan pertama selalu berbeda, bukan soal rasa, tapi soal perjuangan di balik. Di hutan, makanan tidak datang begitu saja. Setiap potong, setiap tetes, setiap gigitan ada tenaga dan kesabaran di dalamnya. Aku makan pelan-pelan, karena aku tahu ini adalah hasil dari bertahan hidup. Di tempat seperti ini kita belajar bersyukur, bukan karena makanannya yang enak, tapi karena masih bisa makan. Banyak hal di dalam hidup yang sering kita anggap sepele. Makan hangat, api yang menyala, waktu untuk duduk dan beristirahat. Di hutan, semuanya itu diperjuangkan. Pesan dari hari ini sederhana, jangan meremehkan hal kecil. Karena hal yang kecil itulah yang sering menyelamatkan kita. Belajar sabar, belajar cukup, belajar menghargai apa adanya. Kalau kamu sedang lelah di luar sana, sedang merasa hidup berat, ingat satu hal, pelan bukan berarti kalah. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Aku akan menghabiskan makanan ini untuk mengumpulkan tenaga, karena perjalanan belum usai.
dan hutan masih panjang. Terima kasih sudah menemani sampai di titik ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.